Jadi ini merupakan video part 3 dan kita akan membahas ya kawan, dari mana jumlah simpanan-simpanan yang ini nih di kotak ini ya. Di sini simpanan ini. Dari mana jumlahnya dan kemudian juga dari mana angka-angka acak ini. Oke, kita akan membahasnya. Tentunya kawan, jika dia mempunyai part 3, pasti dia mempunyai part 1 dan 2 dari buku ini ya. Buku drop baru. Untuk lebih lengkapnya teman-teman, kalian bisa tonton melalui video yang di atas sini ya. Di atas sini, di sini apa di sini ya. Atau juga teman-teman kalian bisa tonton nanti melalui link yang saya tempel di deskripsi. Di situ nanti akan saya tempel linknya dari part 1 dan part 2-nya. Oke teman-teman, kita akan langsung masuk saja nih di topik inti. Dan ini kita akan mulai dari sini nih. Dari kolom simpanan ini. Mungkin kelihatan ya dari kolom simpanan. Ini kan merupakan buku drop baru dan ini contoh yang kosongnya ya. Dan disinilah tempat untuk dari simpanan nih. Ini ya. Dan mudah-mudahan buku drop baru ini sudah di-download. Karena di part satunya kalau tidak salah itu saya sudah tempel linknya ya dari buku ya, dari ke-7 buku besar. Saya sudah tempel linknya dan ini mudah-mudahan sudah di-download. Biar nantinya saya terangkan lebih gampang ya. Karena bisa langsung melihat buku ini ya dari kotak-kotak ini setelah saya terangkan. Oke, kita langsung masuk saja nih. Dari manakah asal simpanan ini ya? Yang ada di kolom ini. Di sini jelas di sini tertulis simpanan. Nah, dari manakah asal jumlah simpanan-simpanan ini? Jumlah uang ini ya, jumlah dana ini. Jadi itu kawan, dia berasal dari buku Lancar 1, Calon Macet atau CM ya, ataukah juga macet. Sebenarnya simpanan-simpanan itu kawan, dia berasal dari buku situ. Oke, saya kasih contoh dan ini hanya sebagai contoh ya. Misalnya seperti ini. Atas nama Sulastri ini ya. Di sini atas nama Sulastri, dia simpanannya ini ya. Dia simpanannya ada 20. Jadi ini sistemnya kawan. Nasabah tersebut dia masih mempunyai pinjaman dan kemudian ingin menyambung lagi dan masih terdaftar di salah satu buku. Seperti tadi misalnya ada di buku Lancar 1K, CMK atau Macet. Dia mau menyambung dan pinjamannya masih ada. Kemudian juga simpanannya masih tersimpan di sini. Di salah satu buku itu tadi. Nah, ketika mereka ingin menyambung, otomatis kan ini masih tersimpan semua nih. Masih ada simpanannya juga. Dan kemudian juga masih ada sisa pinjaman. Lalu kemudian ketika mereka menyambung ini, maka simpanannya ini atas nama Sulastri dipindahkanlah ke buku drop baru. Di sini kan jelas ya, ada simpanannya 20.000 ya. Atas nama Sulastri. Ketika mereka menyambung ini, maka simpanannya kita pindahkan ke sini. Dia dipindahkan lagi ke sini, ke kolom ini ya. Ke kolom simpanan, dia dipindahkan ke kolom simpanan. Atas nama Sulastri tadi. Lalu bagaimana juga kawan, kalau misalnya orang ini yang ada di Lancar 1, CM ataukah Macet, dia masih mempunyai sisa pinjaman. Atau utangnya lah masih ada. Sebenarnya itu juga pun sudah saya bahas. Kalau tidak salah sudah ada 3 video. Nanti dicari-carilah. Pasti akan ketemu ya dengan caranya itu, dengan sistem cara pencairan yang masih mempunyai pinjaman. Itu sudah saya bahas juga. Jadi sangat jelas ya mungkin ya kawan. Ini dari kolom-kolom simpanan ini yang ada di buku drop baru ya. Kolom-kolom simpanan. Dari simpanan yang ini, dari kolom ini yang dekat dengan tanggal ini bersampingan dengan tanggal. Itu sebenarnya dia berasal dari buku, misalnya buku Lancar 1, CM, Calon Macet, ataukah juga dari Macet. Jadi dia simpanan yang ini sebenarnya itu berasal dari buku tersebut. Lalu bagaimana lagi jika dia adalah orang baru? Dia barulah, tidak ada di buku Lancar 1, Calon Macet, ataukah juga buku Macet. Dia tidak ada di situ. Nah, itu gampang kawan. Jadi saya coba contohkan lagi nih. Saya cari dulu nih yang kosong tadi ini. Ya, ini ya kawan yang kosong tadi ini. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau misalnya dia adalah orang baru ya, saya dekatkan mungkin biar lebih mudah dipahami. Apa kelihatan nih? Mudah-mudahan ini kelihatan. Jika dia orang baru, tidak ada di buku Lancar 1, kemudian di CM ataukah juga Macet ya. Dia barulah istilahnya, baru-baru meminjam. Baru pertama kali meminjam. Ini kita langsung tulis saja nih namanya. Ditulis namanya di sini, lalu kemudian NOPI, nomor pinjaman, berarti dia pertama ditulis 1. Kemudian ini simpanannya, jelas tidak ada ya, ini dicoret, dikosongkan saja karena memang dia orang baru. Lalu simpanan yang masuk,
kita tulis saja di sini nih. Begitu saja kok, itu simple ya. Kalau misalnya dia orang baru, tulis nama, lalu kemudian simpanan coret, simpanan masuk berapa, lalu jumlah. Oke ya. Untuk kali ini saya mungkin jelaskan lagi mengenai Nopi ini. Ini hampir sama dengan sistem tadi. Dia hampir sama dengan sistem tadi ini kawan ya, dari Nopi ini. Mungkin saya akan coba ambil lagi nih buku Lancar 3. Di sini kan jelas ada Nopi ya juga ya. Di sini ada Nopi. Dan di sini ada angka-angka yang memang secara acak nih. Jadi ini merupakan nomor pinjaman. Istilahnya kalau misalnya dia sudah meminjam 7 kali, berarti di sini tertulis 7 ya. Seperti inilah contohnya Andi Dahlia, berarti dia sudah meminjam 7 kali. Di sini tertulis 7 kali. Nah, lalu kemudian di bawahnya ada Suwarta, dia meminjam 2 kali. Di bawahnya lagi Selviana, dia meminjam 1 kali. Jika salah satu dari sini yang meminjam masih seperti tadi ya, istilahnya dia masih terdaftar di sini di buku Lancar 1K atau CM atau macet, maka jumlah ini, Nopi ini 7 ini kan, ini istilahnya 7. Berarti kalau dia meminjam, dia menyambung lagi, kita pindahkan ke drop baru, kita tulis di sini 8. Di Nopi ini kita tulis 8 ya. Karena dari Lancar 1 tadi dia tertulis 7 simpanan ya, 7 kali menyimpan maksudnya, 7 kali meminjam. Maka kita tulis sini 8 kali. Seperti itulah siklusnya. Terus seperti itu, berputar seperti itu terus. Ada lagi yang meminjam seumpama dari Lancar 3 tadi, seumpama dia 10 kali, maka ketika dipindahkan lagi untuk menyambung ya, untuk menyambung pinjaman, ketika masih terdaftar di buku Lancar 1 tadi, maka kita tulis di drop baru ya 11 kali, karena dia sudah meminjam 11 kali. Jadi seperti itulah kawan. Oke, mungkin bisa dipahami ya untuk cara pengisian dari Nopi ini. Jelas di sini Nopi, kemudian cara juga sistem pengisian dari simpanan. Yang notabene-nya ini dari 2 kolom ini merupakan cara pengisiannya dari salah satu buku, entah itu Lancar 1, CM, ataukah juga macet. Dari 2 kolom yang ini, Nopi dan simpanan. Jadi untuk dipahami ya kawan secara menyeluruh dari buku drop baru ini, nanti kalian bisa tonton melalui link yang akan saya tempel di deskripsi. Nanti akan saya tempel di situ dari mulai part 1-nya sampai part 2. Biar dipahami lah. Karena sebenarnya dari drop baru ini, itu sudah ada 3 videonya dengan yang ini. Kalau yang ini dipahami dan tidak dipahami dari satunya atau duanya, ya otomatis akan gagal paham lah. Karena merupakan video yang bersambung. Saya buatkan 3 video agar lebih mudah dipahami seperti itu ya. Durasinya juga tidak terlalu panjang, makanya saya buatkan 3 videonya. Dan oke, jika teman-teman ini masih ada yang belum paham misalnya ya, untuk cara ini pengisian dari drop baru, kalian bisa nanti tulis di komentar. Saya akan membantu menjawabnya. Tapi saya rasa bisalah sudah dipahami dari 3 video ini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.